Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan penjelasan arti dari fiber optik. Kita akan mempelajari pengertian, jenis, dan kekurangan kelebihan. Kita akan membahas semua tentang fiber optik dari pengertiannya, jenis-jenisnya, dan kelebihan maupun kekurangan dari fiber optik. Pengertian dan jenis. Kabel fiber optik adalah jenis kabel yang berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi cahaya dan mengalirkannya dari satu titik ke yang lain. Bahan utama dari kabel jenis fiber optik ini adalah dari serat kaca dan plastik yang sangat halus. Bahkan lebih halus dari sehelai rambut manusia. Beda halnya dari kabel lain yang memakai bahan dari tembaga. Terdapat dua jenis mode transmisi, yakni single mode yang memanfaatkan sinar laser sebagai media transmisinya dan multi mode yang menggunakan media LED. Biasanya jenis kabel fiber optik ini lebih sering dipakai pada suatu instalasi jaringan dengan kelas menengah hingga atas. Fungsi fiber optik. Pada dasarnya fungsi dari kabel fiber optik sama seperti jenis kabel yang lain, yakni menghubungkan antara komputer atau pengguna satu sama lain dan dalam lingkup jaringan tertentu. Yang menjadi pembeda adalah kecepatan akses yang tinggi serta kemampuan transfer data lebih cepat. Untuk kecepatan pengiriman data bisa sampai kisaran gigabyte per detiknya. Selain itu, karena tidak membawa listrik, kabel jenis ini juga tidak terpengaruhi gangguan elektromagnetik sehingga stabil dalam penggunaannya. Namun tentunya dengan banyaknya kelebihan yang diperoleh, tentunya harus dibayar lebih mahal. Itulah sebabnya kabel jenis ini tidak dipakai oleh sembarangan orang. Biasanya perusahaan skala besar serta operator telekomunikasi yang lebih sering memilih menggunakan kabel fiber optik ini. Bahkan saat ini pun perusahaan pengembang WiFi sudah mulai memakai fiber optik karena lebih cepat dan stabil. Kelebihan fiber optik yaitu satu, jenis kabel fiber optik ini memiliki kemampuan mengantarkan data dengan kapasitas besar serta jarak transmisi yang sangat jauh. Dengan kapasitas gigabyte per detik, maka memberikan kebebasan bagi perusahaan internet dan telepon memilih bandwidth tinggi. Yang kedua, meskipun memiliki kemampuan yang besar untuk fisik dari kabel ini lebih jika dibandingkan dengan jenis lain karena bahannya dari serat kaca dan plastik. Hal ini memungkinkan tersedianya ruang yang cukup besar. Yang ketiga, karena tidak menggunakan arus listrik kabel, fiber optik ini bebas dari gangguan sinyal elektromagnetik, sinyal radio, serta mempunyai ketahanan yang cukup kuat, sehingga banyak digunakan perusahaan-perusahaan besar. Yang keempat, meskipun memiliki kecepatan akses yang tinggi, namun tetap memungkinkan hilangnya data sangatlah rendah, jadi Anda tidak perlu mengkhawatirkan validitas data. Yang kelima, karena tidak menggunakan listrik, maka kemungkinan adanya konsleting juga tidak akan terjadi. Jadi dalam hal keamanan juga sangat terjamin. Kekurangan terbesar dari kabel fiber optik adalah harganya yang cukup tinggi atau bisa dibilang mahal. Hal ini sangatlah wajar mengingat bahan-bahan yang digunakan serta pemasangannya. Oleh sebab itu, pengguna kabel jenis bukanlah sembarangan, melainkan perusahaan atau penyedia jasa komunikasi yang memang menginginkan akses lebih cepat. Yang kedua, selain memakan biaya besar pada pemasangan, untuk perawatan fiber optik pun juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Melihat alat-alat yang digunakan juga tidaklah murah. Yang ketiga, perhatikan juga penempatan kabel fiber optik. Biasanya dipasang pada jalur yang berbelok atau yang memiliki sudut melengkung agar proses perjalanan gelombang bisa lebih lancar atau tidak terhambat. Cara kerjanya, sebelum sempat dijelaskan bahwa fiber optik tidak mengalirkan listrik, namun cahaya. Listrik yang diperoleh dari konversikan menjadi sinyal cahaya dan dialirkan antar komputer yang terhubung dalam satu jaringan skala besar. Hal ini menjadikan kabel fiber optik sangat cocok digunakan pada wilayah dengan banyaknya gangguan elektromagnetik. Jika pada kabel koaksial atau twisted, panjangnya kabel seringkali menjadi penghambat. Namun hal ini tidak berlaku bagi kabel fiber optik. Bahan baku yang terbuat dari serat kaca murni mampu membawa cahaya untuk mentransmisikan data secara terus-menerus tanpa menghiraukan panjangnya kabel yang digunakan. Sekian penjelasan saya tentang fiber optik. Saya Muhammad Firudi Cahyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.